Inilah kisah Nabi Khidir alaihissalam dan 5 pesan misterius syarat hikmah. Kisah Nabi Khidir alaihissalam memang syarat dengan pesan dan hikmah bijak. Bukan hanya seputar perjalanannya yang fenomenal dengan Nabi Musa alaihissalam, melainkan masih banyak lagi kisah hidup lain dari Nabi Khidir yang bermuatan hikmah agung. Di antaranya, seperti dikisahkan jurnal 1001 Kisah Teladan Muslim, Nabi yang menerima wahyu melalui mimpi itu, pada suatu malam bermimpi mendapat perintah. Perintah tersebut berbunyi, esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghala ke barat. Begitu bunyi bait pertama kepada Nabi Khidir. Masih di dalam tidurnya, Nabi Khidir menerima 5 perintah yang harus dikerjakannya dengan segera jika ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau juga dikehendaki berbuat, pertama apa yang engkau lihat hadapi, maka makanlah. Kedua engkau sembunyikan, ketiga engkau terimalah. Keempat jangan engkau putuskan harapan, dan yang kelima larilah engkau daripadanya. Pada keesokan harinya, Nabi Khidir itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat. Baru beberapa kilo keluar dari rumahnya, Nabi Khidir dipertemukan dengan perintah pertama. Namun Nabi Khidir bingung karena yang diperintahkan pertama itu adalah memakannya. Sementara yang ia temui adalah sebuah bukit. Karena kebingungan itu ia bergumam dalam hatinya. Aku diperintahkan memakan pertama aku hadapi, tapi sungguh aneh sesuatu yang mustahil yang tidak dapat dilaksanakan. Maka Nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Ketika ia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar buku roti. Maka Nabi Khidir itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya. Bila ditelan terasa sungguh manis bagaikan madu. Ia pun mengucapkan syukur. Alhamdulillah perintah pertama sudah aku kerjakan, semoga Allah memudahkan pelajaran yang tersirat ini, katanya. Setelah menyelesaikan perintah pertama, Nabi Khidir meneruskan perjalanannya lalu bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Ia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan. Untuk itu ia bersegera menggali sebuah lubang lalu ditanamkan mangkuk emas itu dan kemudian ia tinggalkan begitu saja. Setelah meninggalkan beberapa langkah, tiba-tiba mangkuk emas itu keluar seperti semula. Nabi itu pun menanamkannya kembali. Kejadian itu berulang-ulang hingga 3 kali berturut-turut. Maka berkatalah Nabi Khidir, aku telah melaksanakan perintahmu ya Allah. Lalu ia pun meneruskan perjalanannya. Anehnya, ia kembali mengalami peristiwa serupa. Tanpa disadari Nabi Khidir mangkuk emas tersebut untuk kesekian kalinya, keluar dari tempat ditanam. Namun Nabi Khidir kali ini tidak mempedulikannya. Ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian burung kecil yang terlihat kelelahan itu menghampiri Nabi Khidir dan berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku," pintanya dengan napas tersengal-sengal. Mendengar permintaan burung yang memelas itu, Nabi Khidir pun langsung meraih burung itu dan masukkan ke dalam bajunya agar tidak diterkam burung elang yang sedang lapar itu. Namun burung elang mengetahui kalau mangsanya telah disembunyikan oleh sang Nabi. Elang pun datang menghampiri Nabi Khidir dan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh itu janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku." Karena dua-duanya membutuhkan pertolongannya, Nabi Khidir pun sempat kebingungan. Namun ia teringat pesan dan arahan keempat yang muncul dari mimpinya, yaitu hendaknya ia tidak memutuskan harapan. Akhirnya ia membuat keputusan untuk mengambil pedang lalu memotong sedikit daging pahanya dan diberikan kepada elang itu. Setelah mendapat daging itu, elang pun terbang dan burung kecil tadi dan melepaskannya ke alam bebas. Usai kejadian itu, Nabi Khidir meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya. Ia pun bergegas lari dari situ karena tidak tahan menghirup aroma yang sangat menyengat itu. Setelah menemui kelima-lima peristiwa itu, Nabi Khidir pulang ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi Khidir pun berdoa. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, aku telah pun melaksanakan sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku, maka jelaskanlah kepadaku arti semuanya ini," katanya dalam doanya di malam hari. Tidak lama setelah berdoa Nabi tertidur dan kembali bermimpi. Dalam kesempatan mimpi kali ini, ia mendapatkan jawaban atas keseluruhan perintah yang ditujukan kepadanya itu. Yang pertama engkau makan itu ialah marah. Pada mulanya tampak besar seperti bukit tetapi pada akhirnya jika bersabar dan dapat mengawal serta menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. Kedua, semua amal kebaikan budi, walaupun disembunyikan, maka ia tetap akan tampak juga.
Ketiga, jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu khianat kepadanya. Keempat, jika orang meminta kepadamu, berusahalah membantunya, meski sejatinya engkau tengah ada suatu kepentingan. Kelima, bau yang busuk itu ialah ghibah atau menceritakan hal seseorang. Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah, kata Allah. Doa Nabi Khidir beserta artinya yang bisa diamalkan, amalan agar terkabulnya hajat. Menjadi salah satu kisah menarik, karena keberadaannya yang sampai saat ini masih dipertanyakan. Beberapa orang berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup dan belum mati, namun banyak ulama besar muhadisin yang melemahkan riwayat tentang kondisi Nabi Khidir yang masih hidup. Sejumlah ulama juga memiliki pendapat berbeda tentang siapa sebenarnya sosok Nabi Khidir, apakah dirinya seorang nabi, atau orang soleh yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi, dan inilah pendapat yang paling kuat. Kisah Nabi Khidir juga dapat kita lihat dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi, yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-70. Di tengah pendapat-pendapat yang muncul terkait Nabi Khidir, dirinya juga mengajarkan beberapa doa Nabi Khidir yang dapat diamalkan. Salah satu doa Nabi Khidir yang diajarkan yaitu doa agar terkabulnya hajat. Berikut kami sampaikan bacaan doa Nabi Khidir agar hajat dapat terkabul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma kama la taftafi, ashamatika dunal lutofa, wa alautabi ashamatika alal, uzoma, wa alimta matahta ardika kailmika bima fauka, arsyik, wa kaanat wasawisus suduri kalalaniyati indaka, wa alaniyatul kauli kasirifi, ilmika, wan kadakulu syai'in li, azomatika, wa hadakulu zi sultanin li sultanika, wa syoro amrut dunya awal akhirati kuluhu biyadika. Ijal limin kuli hamin ashbahtu aw amsayaitu fihi farajan wa mahraja, Allahumma inna, afwaka, an zunubi, wa tajawazaka, an hatiyati, wa sitraka ala qobihi a'mali, atmini an as'aluka mala astaujibuhu minka mima qasyahartu fihi, atuka aminan, wa as'aluka musta'anisan. Wa inakal musinu ilaya, wa anal musiyu ila nafsi fi ma baini wa bainika, tatawadadu ilaya binimatika, wa atabagodu ilaika bil ma'ashi, wa lakinat sikatabika hamalatni, alal jaraati, alaika, Faut bifatlika wa isanika, alaya, innaka antat tawwabur rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Arti doa Nabi Khidir tersebut, yaitu, Ya Allah, sebagaimana engkau bersikap lemah lembut dalam keagunganmu melebihi segala yang lemah lembut, dan engkau maha tinggi dengan keagunganmu atas segala yang agung, dan engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam bunimu sebagaimana engkau mengetahui apa yang ada di atas arsimu, dan bisikan hati di sisimu sama seperti ucapan terang-terangan, dan ucapan terang-terangan sama di sisimu dengan bisikan hati, dan tunduklah segala sesuatu kepada keagunganmu, dan merendahlah segala yang memiliki kekuasaan kepada kekuasaanmu, dan jadilah perkara dunia dan akhirat berada di tanganmu, jadikanlah bagiku dari segala keluh kesah yang menimpaku pada sore pagi hari kelapangan dan jalan keluar darinya. Ya Allah, sesungguhnya kemaafanmu atas dosa-dosaku, dan penghapusanmu atas semua kesalahanku, dan penutupanmu atas perbuatan burukku, kesemuanya itu mendorongku untuk memohon kepadamu apa-apa yang aku tak pantas menerimanya dari apa-apa yang aku teledor padanya. Aku memohon kepadamu dalam keadaan aman, dan aku meminta kepadamu dengan keadaan rasa senang hati, sedangkan engkau adalah selalu berbuat baik kepadaku, dan aku selalu berbuat jahat terhadap diriku sendiri dalam masalah yang menyangkut hubungan aku dengan engkau. Engkau selalu membuatku menyayangimu dengan senantiasa memberi nikmatmu kepadaku meskipun engkau tidak membutuhkan aku, dan aku selalu membuatmu murka dengan bermaksiat kepadamu, akan tetapi kepercayaanku kepadamu membawaku untuk berani memohon kepadamu, maka jenguklah aku dengan karunia dan kebaikanmu kepadaku, dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat, lagi maha penyayang.
Semoga solawat dari Allah senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya sekalian.